Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irda Suryati dari kelas FM 18B akan menjelaskan mengenai laporan keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Analisis yang saya gunakan di sini adalah analisis fundamental. Jadi langsung saja pada poin pertama, yaitu 1. EPS atau earning per share atau laba per lembar saham. Dalam analisis fundamental saham, EPS merupakan faktor utama yang harus dilihat. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. EAT atau laba bersih dibagi JSB atau jumlah lembar saham. Adapun hasil dari perhitungan EPS dalam 5 tahun terakhir Bank BNI yaitu sebagai berikut. Dari segi peningkatan EPS dalam 5 tahun terakhir pada Bank BNI, terjadi peningkatan yang tidak terlalu baik apabila di tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan. EPS yang baik menunjukkan perusahaan bertumbuh dengan baik. Sebaliknya, EPS yang turun menunjukkan penurunan penjualan dan laba. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap laba per lembar saham Bank BNI. Kemudian bagian kedua yaitu PER atau Price to Earning Ratio atau rasio harga pendapatan. Dalam analisis fundamental sebuah saham dianggap murah bila PER-nya lebih rendah daripada rata-rata di dalam sebuah industri. Adapun rumus yang digunakan yaitu MPS atau harga saham dibagi EPS atau laba perusahaan saham. Adapun hasil dari perhitungan EPS dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut. Dari segi peningkatan PER dalam 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan yang baik. Apabila di tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan bagi investor, semakin tinggi PER, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Yang ketiga yaitu PBV atau Price Book Value atau nilai buku perusahaan. Merupakan rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu MPS atau harga saham dibagi book value per share atau nilai buku per saham. Adapun hasil perhitungan PBF dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut. Segi peningkatan PBF dalam 5 tahun terakhir, nilai besar saham perusahaan dengan nilai bukunya cukup stabil, dan juga harga saham hanya tumbuh 1 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih suatu perusahaan. Umumnya, investor disarankan untuk mencari saham dengan PBF yang lebih rendah daripada rata-rata PBF industri. Bagian keempat yaitu ROE atau Return on Equity, merupakan rasio profitabilitas bank yang mengukur kemampuan bank memperoleh laba yang merupakan perbandingan antara laba dengan ekuitas atau modal sendiri bank tersebut. Adapun rumus yang digunakan yaitu IAT atau laba bersih dibagi total equity atau total ekuitas. Adapun hasil dari perhitungan ROE dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian yang kelima, DY atau Dividend Yield, merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar pembagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan terhadap harga sahamnya di pasar. Rumus yang digunakan yaitu dividen saham dibagi harga saat ini. Adapun hasil
hasil perhitungan DY dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut. Kemudian yang keenam, DER atau Debt to Equity Ratio merupakan rasio utang yang mengukur seberapa besar perbandingan utang dengan ekuitas atau modal sendiri bank tersebut. Semakin kecil nilai DER mengindikasikan sedikitnya proporsi penggunaan utang untuk pembagi operasional perusahaan. Adapun rumus yang digunakan yaitu total liabilities atau total utang dibagi dengan total equity atau total ekuitas. Adapun hasil perhitungan DER dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut. Baik, itulah penjelasan saya mengenai hasil laporan keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Persero (Tbk) dengan menggunakan analisis fundamental. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.